Nah, ini ya, dengan jago di media sosial. Hayang kumaha. Dalam video berdurasi 47 detik, pemilik akun media sosial Holis Muhlisin tampak dimarahi oleh dua pria dan satu wanita yang diduga merupakan istri kepala desa. Peristiwa laporan kerusakan jalan ini terjadi di Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tuh, tingali. Percuma, dah diayakeun dana desa oge. Ari jalan sa model kieu mah tingali. Da teu dipasangkeun dana desa teh henteu tingali. Jalan nepi ka kieu. Batu ngajaran tuh. Kumaha tuh? Mending ngeuweuhkeun dana desa mah. Da ukur ngabeungharkeun kepala desa jeung perangkatna meureun. Naon diayakeun dana desa ge percuma. Teu dipasangkeun tuh jalan butut. Ieu teh lokasi jalan Tugenteng. Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Kemarahan dipicu oleh konten yang diunggah terkait kondisi jalan desa yang rusak, serta kritik terhadap pembangunan dan pengelolaan desa. Sehingga pihak keluarga kepala desa merasa dirugikan atas konten ini. Pasca diunggah oleh Holis Muhlisin, kemudian dibagikan ulang oleh sejumlah konten kreator dan selebgram, sehingga menuai berbagai tanggapan dari warganet. Menanggapi video viral ini, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin memberikan tanggapan. Ia menyebutkan pemerintah daerah telah melakukan upaya mediasi melalui camat setempat. Pemerintah daerah telah memetakan kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Cisewu termasuk Desa Panggalih. Medsos dan juga mungkin karena bahasa penyampaiannya mungkin tidak berkenan sehingga menimbulkan reaksi yang menurut saya berlebihan lah dari keluarganya. Kita sudah mencoba membuat memediasi via Pak Camat. Ada ini nggak Pak dampak itu teguran lisan atau tertulis? Kita Camat panggil, nanti kita panggil juga. Ya. Nah, kita kepanggil kita sama kita dan saya berharap mereka ada islah. Dua-duanya juga menurut saya, dua-duanya juga perlu duduk bersama lah. Dua-duanya memiliki kepedulian untuk membangun desa pasca Pangalihan. Direncanakan tahun 2026, 3 lokasi di Kecamatan Cisewu yang telah masuk dalam rencana pembangunan infrastruktur jalan desa hingga diharapkan dapat mengurangi keluhan masyarakat. Pemerintah daerah akan terus melakukan pendekatan dan komunikasi dengan semua pihak agar permasalahan serupa tidak terulang. Warga menjadi korban janji manis donatur yang menjanjikan pembangunan masjid di Yogyakarta. Bangunan lama masjid terlanjur dirobohkan, namun masjid baru tak kunjung dibangun oleh donatur. Video yang memperlihatkan sebuah eskavator merobohkan bangunan masjid ramai diperbincangkan warganet. Sebelumnya, sempat beredar narasi bahwa pembongkaran masjid bertujuan untuk pembangunan masjid yang baru oleh beberapa donatur. Namun, cerita tersebut justru berubah menjadi pilu. Warga Padukuhan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta harus menelan kekecewaan karena Masjid Al-Huda yang sudah dibongkar tak kunjung dibangun. Nasi sudah menjadi bubur. Dengan dana seadanya, masyarakat pun bergotong royong membangun kembali tempat ibadah mereka agar bisa berdiri. Kini warga membuka donasi bagi mereka yang ingin membantu pembangunan masjid serta berharap mereka dapat memiliki masjid yang lebih representatif. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Perang petasan terjadi di Jalan Kerung-Kerung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Perang petasan ini bahkan merenggut 1 orang korban jiwa. Seorang pemuda usia 19 tahun, warga Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban tewas akibat dikeroyok oleh para pelaku menggunakan senjata tajam. Kejadian ini diketahui bermula saat korban berada di lokasi jualan pacarnya dan tidak terima terkena tembakan petasan di saat perang petasan berlangsung di lokasi. Pasca kejadian, polisi yang tergabung dari Unit Opsnal Polsek Makassar serta Unit Jatanras Polrestabes Kota Makassar akhirnya menangkap kawanan pelaku berusia rata-rata di atas 15 tahun hingga berusia 25 tahun di beberapa wilayah di Kota Makassar.
Desember ini terjadi pada saat mereka sedang main petasan, ya, lalu ada tawuran antara mereka, sehingga terjadi penganiayaan. Satu orang korban ini lalu meninggal dunia karena dikeroyok secara bersama-sama. Guna pemeriksaan lebih lanjut, 6 pelaku yang telah ditetapkan tersangka oleh polisi dijerat dengan KUHP lama di pasal 170 dan pasal 351 berikut 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi juga telah menyita barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau yang digunakan pelaku menikam korban saat melakukan pengeroyokan secara bersama-sama di muka umum hingga korban merenggang nyawa. Ya, pemirsa, informasi selanjutnya, penertiban pedagang kaki lima di Pasuruan, Jawa Timur diwarnai keributan. Pedagang mendorong dan memaki petugas Satpol PP saat lapak dagangan dibongkar. Keributan ini terjadi saat petugas Satpol PP Kota Pasuruan, Jawa Timur menertibkan pedagang kaki lima di area trotoar Pasar Besar dan depan stasiun kereta api. Keributan berawal saat salah satu pedagang mendorong dan mencaci maki petugas dengan kata-kata kotor. Bahkan ia sempat menantang petugas untuk berkelahi karena menolak ditertibkan. Pedagang lainnya juga emosi dan membanting barang-barangnya. Padahal pedagang lainnya telah membongkar sendiri lapak dagangannya secara sukarela. Setelah bernegosiasi dengan pedagang tersebut, akhirnya petugas berhasil merelokasi lapak pedagang dengan lancar. Rencananya petugas akan membangun pos di sekitar pasar dan stasiun untuk mencegah pedagang yang akan kembali berjualan lagi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaga Samudra, iNews melaporkan. Puluhan kepala keluarga diusir dari kuburan Cina Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Barang-barang warga dikeluarkan petugas dari rumah-rumah warga. Isak tangis tak terbendung saat warga meninggalkan rumah mereka yang telah ditempati puluhan tahun. Petugas gabungan pemerintah kota Jakarta Timur mengangkat dan mengeluarkan barang-barang puluhan kepala keluarga yang membangun rumah permanen maupun semi permanen di atas kuburan Cina Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur pada Selasa pagi. Puluhan kepala keluarga ini dipindah atau direlokasi ke rumah rusun di kawasan Jakarta Timur seperti Rusun Pulau Gebang, Rusun Jatinegara Kaum, dan Rusun Cipinang Besar Selatan. Isak tangis terlihat beberapa warga saat meninggalkan rumah-rumah mereka yang sudah ditempati puluhan tahun. Jadi hari ini salah satu bentuk respon masyarakat. Berdasarkan pendekatan kami dengan masyarakat dan sosialisasi kami tentang relokasi masyarakat yang menempati lahan makam di TPU Nanas. Dari 103 kakak, hari ini 27 kakak sudah sadar dan ingin pindah ke Rusun Pulau Gebang dan Rusun Cipinang Muara, ya. Ini adalah mereka keinginan sendiri. Padahal kami memberikan batas waktu sampai tanggal 12 Januari. Tapi mereka sadar mereka ingin segera lekas pindah karena mungkin lokasi tempat tinggal mereka sekarang memang tidak layak dan memang mereka mengakui menyalahi aturan menempati lahan yang bukan sebagaimana mestinya. Rencana lahan ini dikembalikan fungsinya untuk pemakaman dan dapat menampung 1.000 lebih makam baru. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden terpilih Prabowo Subianto baru-baru ini menyinggung data dari Universitas Harvard. Indonesia disebut sebagai negara dengan kehidupan paling bahagia di dunia. Bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor 1 di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia adalah bangsa Indonesia.
Pernyataan dari Presiden Prabowo tentu saja langsung menarik perhatian publik. Data yang dirujuk oleh Presiden ternyata berasal dari Global Fluorescence Study. Penelitian ini melibatkan lebih dari 200.000 responden di 22 negara antara tahun 2022 hingga 2023 lalu. Hasilnya, Indonesia berada pada peringkat teratas sebagai negara paling sejahtera, mengalahkan negara maju seperti Amerika Serikat, bahkan Swedia. Ternyata peringkat ini didapat dari hasil mengukur makna hidup, hubungan sosial, kesehatan mental, hingga rasa syukur dari responden terpilih. Hasilnya, Indonesia lebih unggul dari negara lain bukan karena barisan saldo pada rekening warganya, melainkan karena rasa kekeluargaan yang tinggi, kebersamaan, serta gotong royong. Studi menunjukkan bahwa warga negara dengan ekonomi kuat belum tentu merasa sejahtera dan damai dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, negara dengan ekonomi berkembang justru bisa merasakan hidup lebih bermakna. Studi oleh Universitas Harvard dan Gallup ini menunjukkan bahwa kualitas hidup ternyata tidak melulu tentang angka dan materi. Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara paling sejahtera di dunia karena dinilai memiliki kebersamaan dan rasa syukur yang tidak terbatas. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di Sindo Malam, serangan Amerika Serikat ke Venezuela menuai kecaman luas di seluruh dunia. Gelombang protes atas penangkapan Nicolas Maduro meluas hingga ke Brazil dan juga India. Warga New York memprotes penangkapan Nicolas Maduro di luar pengadilan federal Manhattan jelang sidang yang dijadwalkan. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Venezuela dan memegang plakat bertuliskan slogan-slogan seperti bebaskan Presiden Nicolas Maduro dan Cilia Flores. Di Venezuela, ribuan pendukung berkumpul di Caracas untuk menuntut pembebasan segera mantan Presiden Nicolas Maduro yang ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat. Pengunjuk rasa berbaris melalui jalan-jalan kota menuju Majelis Nasional Venezuela, mengibarkan bendera Venezuela dan meneriakkan dukungan untuk Maduro. Tak hanya di dua negara yang tengah bersiteru, di Brazil ratusan demonstran berkumpul di luar konsulat Amerika Serikat, Sao Paulo, untuk mengecam serangan Washington terhadap Venezuela. Mereka menyebut tindakan Amerika Serikat adalah imperialis yang bertujuan untuk merebut kekayaan minyak milik Venezuela. Di India, puluhan orang terjun ke jalan di Kolkata untuk mengecam operasi Amerika Serikat di Caracas dan penangkapan mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Para pengunjuk rasa tegas ingin mempertahankan kedaulatan Venezuela dan mengecam tindakan Presiden Donald Trump yang dinilai ingin menguasai sumber daya milik Venezuela. Ribuan diaspora Venezuela di berbagai negara justru merayakan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Diduga warga tersebut kecewa dengan pemerintahan Maduro. Ribuan warga Venezuela yang tinggal di Argentina berkumpul pada hari Sabtu di sekitar Obelisk di Buenos Aires untuk merayakan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyusul operasi militer yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata AS di negara Karibia tersebut. Kerumunan demonstran yang meneriakkan slogan-slogan seperti Venezuela Merdeka dan Kebebasan sambil mengibarkan bendera Venezuela, Argentina, dan AS. Menurut media lokal, sebagian besar demonstran adalah warga Venezuela yang telah tinggal di Argentina selama bertahun-tahun karena melarikan diri dari kondisi kehidupan yang sulit di Venezuela, kekurangan pangan, dan kurangnya kesempatan kerja. Kondisi serupa juga terlihat di Kolombia. Ratusan warga Venezuela berkumpul di lapangan Bolivar di Bogota pada hari Sabtu. Rekaman menunjukkan orang-orang merayakan dengan mengibarkan bendera Venezuela dan menari. Warga menyebut tidak merayakan pengeboman yang dijatuhkan di Venezuela, namun merayakan penangkapan Maduro.
celebrando de que hayan lanzado bomba a Venezuela. Estamos celebrando la captura de Maduro. Ojo con eso, ¿sí? Porque nos han atacado mucho, que cómo van a estar celebrando la guerra y eso no. No celebramos guerra, celebramos captura de Maduro, que nos alejaron ya ese ser. Kolombia menampung sekitar 2,8 juta warga Venezuela, menjadikannya negara penerima utama di seluruh dunia. Sementara komunitas Venezuela di Spanyol bernyanyi sambil mengibarkan bendera nasional mereka di Barcelona pada Minggu malam. Beberapa terlihat berpelukan dengan penuh emosi, sementara yang lain bersorak dan bernyanyi mengikuti irama musik.